Toby E. Huff dalam bukunya yang berjudul The Rise of Early Modern Science menyatakan bahwa dari abad ke-8 hingga akhir abad ke-14, sains Islam merupakan sains yang paling maju di dunia, jauh melampaui Barat dan Cina. Sayangnya, mengapa kini kita hanya bernostalgia dengan masa lalu? Dalam buku Tradisi Ilmiah Islam karya Mulyadi Kartanegara, disebutkan bahwa faktor terpenting yang membuat umat Islam berjaya di masa lalu yaitu karena mereka memiliki tradisi ilmiah. Kaum muslimin saat itu benar-benar terinspirasi oleh wahyu yang pertama turun, yaitu perintah untuk membaca. Perintah ini benar-benar diwujudkan menjadi budaya dalam kehidupan sehari-hari. Hasilnya, terlahirlah para ilmuwan handal di berbagai bidang keilmuan dengan karya-karya yang menakjubkan. Ibnu Sina atau Avicenna adalah salah satunya. Dia lebih dikenal sebagai bapak kedokteran dunia. Al-Qanun fi Atib adalah karya terbesarnya. Di samping itu, dia juga pakar di bidang lain seperti filsafat. Salah satu karyanya di bidang filsafat ialah Kitab Al-Insaf. Kitab ini memuat 28.000 masalah filsafat dan ditulis hanya dalam waktu 6 bulan. Jika diasumsikan, setiap satu masalah membutuhkan 1 halaman, maka Al-Insaf adalah buku setebal 28.000 halaman. Berarti, Ibnu Sina menulis lebih dari 155 halaman setiap hari selama 6 bulan. Contoh lain, ada Ibnu Jarir Al-Tabari, salah seorang pakar tafsir. Beliau menulis 40 halaman setiap hari selama 40 tahun. Dan masih banyak contoh inspiratif lain yang menggambarkan betapa sebagian besar usia mereka dihabiskan untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Kaum muslimin di masa lampau mencapai puncak peradaban dan membawa pencerahan bagi dunia karena mereka mencintai ilmu. Bangsa-bangsa barat mengalami kemajuan karena mereka mewarisi tradisi ilmiah Islam tersebut. Sayangnya, umat Islam justru hanya bangga dengan kejayaan masa lalu dan tidak mewarisi tradisinya, sehingga wajar saja jika umat Islam hari ini terpuruk.